Bismillahirrahmanirrahim. Wa min bainil anajil. Ini malam ini kita lagi menceritakan tentang bagaimana kematian Nabi Isa dan disalibnya Nabi Isa menurut versi Al-Quran dan versi Injil Barnaba. Ya, kita bacakan apa adanya di sini. Wa min bainil anajil allati kutibat fi fatrati kitabatil anajil al-katsira. Di antara kitab-kitab Injil yang ditulis, di antara kitab-kitab Injil yang banyak yang lainnya, yaitu Injil Barnaba. Wa huwa yukhalifu al-anajil al-arba'ah. Injil Barnaba ini berbeda dengan 4 Injil yang lain yang diakui oleh umat Kristiani. Perlu dicatat bahwa Injil Barnaba ini tidak diakui oleh umat Kristiani. Tapi kitabnya ada, saya juga pernah baca juga. Ya. Al-Mu'tamadah yang diterima fi qissati al-qatl was-salb fayaqul, dalam menceritakan, mengisahkan terbunuhnya dan disalibnya Nabi Isa sebagai berikut. Walamma danat al-junudu ma'a Yahuda, ketika tentara-tentara itu semakin mendekat kepada Yahuda, minal mahalli alladzi kana fih Yasu, di satu tempat di mana Yasu terdapat di situ. Sami'a Yasu dunu wa jammin ghafirin. Yasu mendengar ya, tentara yang sangat banyak sekali mendekat kepadanya. Falidzalika insahaba ilal bait khaifan, akhirnya dia mundur ya, menarik diri ya, pindah ke suatu rumah karena dia ada kekhawatiran, ketakutan, pindah dari tempat itu. Wa kanal ahada asyara niyaman, dan 10 sahabat murid-muridnya itu sedang dalam keadaan tidur. Falamma ra'a al-khatar ala abdihi, ketika terlihat ada bahaya yang mengancam hambanya itu, amara Jibril wa Mikhail wa Rafail wa Uriel. Jibril, Mikhail, Rafail, Uriel memerintahkan ya sufara'ahu, kepada duta-duta besarnya, pada utusan-utusannya, ayakhudhu Yasu'a, untuk menjemput Yasu minal alami, dari alam dunia ini, suruh dijemput. Faja'al malaikatu al-athhar, maka datanglah malaikat-malaikat yang suci ini. Ini terjemahan dari kitab Injil Barnaba, diterjemahkan oleh Sayyid Qutb, kitab fi Tilalil Quran ini seperti ini terjemahannya. Faja'al malaikatul atharu wa akhadu Yasu'a minan nafidati al-musyrifati 'alal janub. Mereka, para malaikat yang suci itu, mengambil Yesus lewat jendela yang menghadap ke selatan dari kamar mereka itu. Fahamaluhu, mereka bawa dia, wa wada'uhu, dan mereka letakkan dia fis sama'i tsalits, di langit ketiga.
fi sahbatil malaikati allati tusabbihu ilal abad, disertai atau ditemani oleh para malaikat yang selamanya selalu bertasbih. Wa dakhala Yahuda masuk bi'unfin ilal ghurfati. Yahuda yang tadinya melarikan diri ke rumah, dia datang lagi masuk dengan keras ke kamar mereka pada tidur. Allati as'ada minha Yasu, di mana dari kamar itu Yasu diangkat oleh para malaikat. Wa kana talamidu kulluhum, semua murid-muridnya itu niyaman, dalam keadaan tidur. Fa'atallahu al-ajiba bi amrin ajib. Allah mendatangkan keajaiban di atas keajaiban, keajaiban yang luar biasa. Fataghayyara Yahuda fin nutqi, suaranya berubah Yahuda ini, ya, beda suaranya itu. Wa fil wajhi, dan wajahnya juga berubah, ya. Fasara syabihan biasa, akhirnya mukanya itu serupa dengan wajah Yasu, ya, Nabi Isa maksudnya. Hatta annana i'taqadna, sampai kami sendiri meyakini annahu Yasu, bahwa Yahudi itu Yasu, yang mukanya sama, suaranya sama aja. Padahal Yasunya sudah diangkat oleh malaikat. Amma huwa, adapun dia, fabada an ayqadana, setelah dia membangunkan kami, akhadha yufattishu, dia mencari sesuatu, ya, liyandura aina kanal muallim, dia mencari di mana sang guru, tuan guru kita ini, Yasu dari mana, Nabi Isa-nya ini, dia cari. Lidzalika ta'ajabna, oleh karena itu kami menjadi ta'ajub, menjadi bingung, kok dia Yasu mencari Yasu. Ta'ajabna wa ajabna, dan kami jawab, anta ya sayyidi muallimuna, kamu tuan guru kami, kamu guru kami ini murid-murid kamu, gitu. An-nasitana, udah lupa memangnya. Al-an, sekarang udah lupa. Ila akhirih, itu ceritanya begitu. Wahakadha, dan ya seperti itulah, la yastati'ul bahithu an yajida khabaran yaqinan. Tidak ada seorang peneliti pun yang dapat menemukan berita yang meyakinkan, petunjuk yang memastikan, antilkal waqiah, tentang kejadian itu, ditangkapnya Yasu dan sebagainya. Allati hadatsat fi dhalamil lail, yang terjadi di malam hari yang gelap gulita itu. Qabla al-fajri, sebelum matahari terbit. Wala yajidu al-mukhtalifuna fiha sanadan, dan juga orang-orang yang berbeda pendapat dalam peristiwa ini juga mereka tidak menemukan sanad, landasan, bukti fakta di lapangan. Yurajjihu riwayatan ada riwayatin, yang bisa memastikan bahwa riwayat ini lebih sahih dari riwayat yang itu. Tidak bisa dipastikan, membedakan mana riwayat yang lebih sahih dari yang lainnya. Itu seperti itu. Lalu dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, dikatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu,
Dan orang-orang yang berbeda pendapat itu sama-sama dalam keraguan. Malahum min ilmin, mereka tidak tahu secara pasti. Tidak ada petunjuk yang pasti illa tiba'adhani, kecuali hanya mengikuti dugaan-dugaan. Hanya berdasarkan dugaan-dugaan. Saya perbandingan lagi sama sebelum kita sedikit menyimak dulu. Seperti nasib sholat kita juga sama. Tidak ada satu imam pun madhab yang bisa memastikan Nabi sholatnya seperti ini. Semuanya sama-sama tidak mendapatkan bukti yang pasti. Sehingga ada yang mengatakan wajib baca Fatihah, ada yang mengatakan tidak wajib baca Fatihah. Lalu ada lagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bagian Al-Fatihah harus dibaca. Ada lagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian Fatihah, sehingga tidak boleh dibaca. Kalau dibaca sholatnya tidak sah. Ada lagi dibaca tapi pelan-pelan. Dengan keragaman pendapat yang macam-macam, yang bermacam-macam itu, padahal ibadah sholat adalah imaduddin, tiang agama. Betul nggak? Faman aqamat sholat, man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haddamaddin. Orang yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Inna awwalal ma yuhasabu bihil mar'u yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama-tama dihisab di kiamat adalah sholat, saking pentingnya. Tapi kita sampai sekarang tidak bisa memastikan sholat kita ini persis seperti kanjeng Nabi enggak. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat sholatlah kamu seperti aku sholat. Baca Fatihah enggak? Nggak tahu. Kata Imam Maliki baca, kata Imam Syafi'i baca, kata Abu Hanifah baca, kata yang lain tidak. Yang penting baca surat saja. Wa idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau kamu sholat bacalah surat yang paling gampang. Ya udah, inna atainakal kautsar atau kulhu, selesai. Nah, yang baca sholat juga masih bingung juga. Baca basmalah enggak? Kalau Imam Syafi'i baca Fatihah tanpa basmalah sholatnya enggak sah. Kalau Imam Maliki baca basmalah sholatnya enggak sah. Kalau Imam Hambali bacanya pelan-pelan. Nah, kanjeng Nabi gimana bacanya? Yang kita tidak bisa mengatakan Hanafi salah, Maliki salah, sampai yang benar enggak bisa dong. Dengan adanya mereka berbeda pendapat, itu berarti hasil ijtihad mereka. Betul enggak? Hasil ijtihad mereka, udah enggak ada masalah. Jadi kamu jangan bingung ya bahwa dalam sejarah seperti begitu. Jadi itu apalagi itu abad ke-6, akhir abad ke-6, 571 Nabi lahir. Abad ke-7 Nabi hidupnya. Apalagi 571 tahun yang lalu tentang kematian Nabi Isa, ya mungkin lebih lama lagi ya, mendeteksi juga lebih sulit lagi. Ya begitu. Ini kata versi Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi. Hanya saja dalam Al-Quran pun menjelaskannya, hanya mengatakan dalam Al-Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Ya. Amal Quran fayuqarriru qararahu al-fasl. Adapun Al-Quran menetapkan secara tegas yang bunyinya wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa, wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, yang terjadi hanya orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu Al-Quran pun hanya menceritakan itu saja, tidak menceritakan yang lebih dari itu. Wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak membunuh, mereka membunuh
Nabi Isa itu tidak yakin sesungguhnya. Bal rafa'ahullah, melainkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ilaihi kepadanya, wa kana Allahu azizan hakima. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Wala yudlil Quran. Al-Quran tidak menjelaskan, ya, bitafsilin, secara terperinci. Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci mengenai disalibnya Nabi Isa ini. Ya, fi hadza rafa, diangkatnya seperti apa diangkatnya? Akana bil jasadi, apa yang diangkat itu jasadnya, waruh, dan rohnya, apa rohnya saja? Fi halatil hayat, dalam keadaan masih hidup. Amkana birruhi ba'dal wafat, atau diangkat rohnya setelah dia meninggal, juga tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Gitu. Wa mata kanat hadhil wafat, lalu kapan wafatnya? Tidak dijelaskan. Wa aina, di mana wafatnya? Juga tidak dijelaskan. Wahum ma qataluhu wa ma salabuh, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Wa innama waqa'al qatl was salab ala man syubbiha lahum siwa, yang dibunuh, yang disalib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu diceritakan dalam Al-Qur'annya seperti itu. La yudli, juga tidak memberikan keterangan Al-Quran bitafsirin akhar, dengan rincian yang lainnya, wara'atil kal haqiqati, di balik hakikat itu, illa ma warada fi suratil ukhra, kecuali yang tercantum pada surat yang lain, min qaulihi, dari firman Tuhan Ta'ala, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini Al-Qur'annya begitu. Yang artinya, wahai Isa, aku mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Wa hadhihi katilka, ini sama seperti yang tadi, la tu'ti tafsilan anil wafat, tidak menceritakan secara terperinci bagaimana kematiannya, wala an tabi'ati hadza tawafi, dan juga bagaimana cara matinya, mau'idihi, dan waktunya kapan matinya, jam berapa, juga tidak dijelaskan. Wa nahnu ala tariqatina fi dhilalil Quran, dan kita, kata Syekh Qutb, seperti dengan metodologi yang kita pakai dalam menyajikan fi dhilalil Quran ini, la nuridu an nakhruja an tilka dhilal, kami tidak ingin keluar dari metode dhilal Quran ini, wala an nadriba fi aqawila wa asatira, dan juga kami tidak bisa menentukan, memastikan katanya dan cerita-cerita dongeng-dongeng yang lain. Laisa ladaina min dalil 'alaiha, kami tidak punya dalil untuk meyakininya. Wa laisa lana ilaihi sabil, dan kita tidak menemukan jalan untuk memastikan itu semuanya. Di sini saya puji beliau jujur mengatakan sebenarnya kami tidak tahu. Itu satu kejujuran dari Syekh Qutb yang perlu kita hormati. Saya kira itu sudah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.